Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang metode pendidikan Al-Quran. Pengertian metode pendidikan Al-Quran. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam Al-Quran, banyak metode yang bisa diterapkan untuk menyampaikan kalam-kalam Allah kepada manusia. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa variasi metode-metode yang digunakan akan membentuk peranan yang sangat penting. Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, dan serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melalui fungsi hidup dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya. Sedangkan metode pendidikan Al-Quran adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia untuk mengingatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadi. B. Konsep metode pendidikan Al-Quran. Yang pertama, metode hiwar atau dialog, yaitu percakapan antara dua pihak atau lebih secara bergantian. Contohnya, hiwar di dalam Al-Quran seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu menceritakan tentang dialog Allah dengan malaikat. Atau Quran Surat Yusuf ayat 4 yang menceritakan tentang dialog Nabi Yusuf dengan ayahnya. 2. Metode kisah, yaitu berkisah memiliki sentuhan khas yang menarik pendengar seolah dibawa ke dalam latar dan setting sebagaimana isi cerita. Nilai moral yang ada secara bawah sadar akan merasuk kepada siswa. Guru yang memiliki banyak amunisi kisah bisa mentransfer ilmu dan etika melalui cerita yang dibawakan. 3. Metode amsal atau perumpamaan, yaitu seperti metode ceramah. Perumpamaan akan merangsang makna yang tersirat di dalamnya dan harus logis agar mudah dipahami. 4. Metode teladan, yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Pada dasarnya, anak memang suka meniru, murid-murid cenderung meneladani pendidiknya, dan teladan untuk guru adalah Rasulullah SAW. 5. Metode khotbah, yaitu paparan melalui ceramah, menjadi upaya yang paling banyak digunakan dalam penyampaian materi atau persuasi. Khutbah harus disesuaikan dengan tingkat kesanggupan peserta didik. Metode ceramah digunakan dengan pertimbangan jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Metode ceramah berupa penjelasan konsep, prinsip, dan fakta. 6. Metode pembiasaan. Yang dimaksud adalah pengulangan. Guru menggunakan cara pembiasaan yang baik pada anak didik sehingga terbentuklah sikap yang akan berpengaruh dalam hidupnya. 7. Metode ibrah dan mau'idhah, yaitu dengan mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi, kemudian diberi mau'idhah atau nasihat yang baik. Yang terakhir, 8. Metode targhib dan tarhib. Targhib adalah sebuah janji terhadap kesenangan, kenikmatan, dan tarhib adalah ancaman terhadap dosa yang telah dilakukan. Guru bisa menggunakan metode ini dalam pengajaran. Siswa akan termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. C. Ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 67 ini, beliau menguraikan, pada awalnya Nabi merasa takut untuk menyampaikan risalah kenabian. Namun karena ada dukungan langsung dari Allah, maka keberanian itu muncul. Dukungan dari Allah sebagai pihak pemberi wewenang menimbulkan semangat dan etos dakwah Nabi dalam menyampaikan risalah.
Begitupun dalam proses pembelajaran, harus ada keberanian, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi. Sebab penyampaian materi sebagai pewarisan nilai merupakan amanat agung yang harus diberikan. Nilai tarbawi yang dapat diambil dari ayat tersebut, yaitu metode tabligh adalah suatu metode yang dapat diperkenalkan dalam dunia pendidikan modern, yaitu suatu metode pendidikan di mana guru tidak sekadar menyampaikan pengajaran kepada murid, akan tetapi dalam metode itu terkandung beberapa persyaratan guna terciptanya efektivitas proses belajar mengajar. Yang kedua, yakni Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para mufasir berbeda pendapat seputar sabab an-nuzul. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Di dalam tafsir Al-Jalalain, serulah manusia wahai Muhammad ke jalan Rabbmu, agamanya, dengan hikmah, dengan Al-Quran dan nasihat yang baik, nasihat atau perkataan yang halus, dan debatlah mereka dengan debat terbaik. Debat yang terbaik seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayatnya dan menyeru manusia kepada hujjah. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha tahu, yakni maha tahu tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dia maha tahu atas orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Allah membalas mereka. Hal ini terjadi sebelum ada perintah berperang, ketika Hamzah dibunuh dan meninggal pada perang Uhud. Nilai tarbawiyah yang dapat diambil dari ayat tersebut di atas menyangkut metode atau cara melakukan dakwah. Yang ketiga, Quran surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177 yang berbunyi, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah wa mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Diriwayatkan juga di dalam menafsirkan ayat-ayat yang diberikan kepadanya bahwa ayat-ayat itu adalah nama Allah yang teragung. Orang itu berdoa dengan menyebutnya lalu dikabulkan doanya, sebagaimana juga ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat-ayat itu adalah kitab suci yang diturunkan sedang dia adalah seorang nabi. Setelah itu terdapat keterangan yang berbeda-beda mengenai perincian tersebut. Kedua ayat ini menguraikan keadaan siapapun yang melepaskan diri dari pengetahuan yang telah dimilikinya, dan juga memberikan perumpamaan orang yang berpengetahuan sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya seperti melekatnya kulit pada dagingnya. Nilai tarbawi yang dapat diambil dari ayat tersebut bahwa Al-Quran menyuguhkan Islam sebagai manhaj untuk bergerak, juga untuk memandu perjalanan manusia langkah demi langkah mendaki puncak tertinggi sesuai dengan program dan ketentuan-ketentuannya. Di tengah gerak realnya, Islam membentuk sistem kehidupan bagi manusia, membangun prinsip-prinsip syariatnya dan kaidah-kaidah ekonomi, sosial, dan politik mereka.
Kemudian, dengan akalnya yang berpedoman pada Islam, manusia menciptakan aturan-aturan hukum, fikih, ilmu kealaman, ilmu jiwa, dan semua kebutuhan hidup praktis mereka yang real. Yang keempat, Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 yang berbunyi, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kedua ayat di atas mengajarkan kepada semua umat agar membiasakan dari menggunakan ucapan yang baik, yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadian serta adab dan sopan santunnya. Sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok, yang dapat menimbulkan kemarahan, kebencian, permusuhan, dan menyinggung perasaan atau menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarkan. Nilai tarbawi yang dapat diambil dari ayat tersebut bahwa perumpamaan adalah salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Melalui ungkapan-ungkapan pemisalan, anak didik akan mudah memahami materi pelajaran dan akan lebih termotivasi untuk melakukan karya-karya nyata dan positif. Terima kasih.